Hai, ketemu kembali dengan saya Hendra Chen di channel Breakthrough Academy. Sebelum Anda mengetahui bagaimana caranya menghadapi orang-orang yang sering bikin hati ini lelah, silakan subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Saya yakin Anda pernah berada di sebuah situasi di mana Anda ketemu dengan orang-orang yang menyebalkan, orang-orang yang rese gitu ya, orang-orang yang bikin dongkol, jengkel, kesal. Saking seringnya, saking lamanya, Anda pun merasa kayaknya nggak sanggup lagi. Anda pun merasa kayaknya seperti energi Anda habis. Anda merasa seperti terkuras, Anda merasa lelah. Nah, saya ingin sharing kepada Anda tips-tips bagaimana Anda bisa menghadapi orang-orang seperti ini. Orang-orang bikin hati ini lelah. Yang pertama, Anda boleh catat. Yang pertama, ingat baik-baik bahwa tidak ada yang bisa menyakiti Anda tanpa seizin Anda. Kalau ada orang ngomong sesuatu dan Anda sakit hati, itu karena izin Anda. Kalau ada orang melakukan sebuah tindakan, ya mau buruk sekalipun, dan itu membuat Anda marah, Anda sudah mengizinkan hal tersebut terjadi. Ya, kata-kata mungkin fitnah, mungkin makian, mungkin sindiran, mungkin kritik itu telah bersarang di dalam hati Anda dan menimbulkan bekas dan luka sehingga Anda merasa lelah gitu. Anda perlu sadar bahwa semua terjadi itu karena Anda mengizinkannya. Jika Anda tidak mengizinkannya, itu seperti orang yang mau jual apel. Oke, jual apel, apel mau beli nggak? Mau beli nggak? Oke, nah dia berusaha menjual kepada Anda, ya mau beli apel nggak Pak? Mau beli apel nggak? Murah nih, apelnya enak sebagainya. Ketika Anda nggak mau, no, gua nggak mau apel ini. Apa yang terjadi? Apelnya tetap sama dia, marahnya tetap sama dia, jengkelnya tetap sama dia. Anda tidak mengkoleksi marah, jengkel, kesel dan sebagainya. Kalau apel enak dimakan, bagaimana kalau isinya sampah? Oke, gimana hidup nggak runyam? Gimana hidup nggak susah? Gimana hidup itu nggak annoying kalau sekeliling Anda sampah dan sampahnya adalah sampah emosi. Anda pengen tahu lebih banyak tentang apa sih pengaruh emosi, perasaan terhadap vibrasi, getaran yang mempengaruhi hoki, keberuntungan, kebahagiaan, dan keberhasilan seseorang, pastikan Anda lihat video saya tentang rahasia vibrasi, energi, dan frekuensi. Oke, lanjut. Nah, yang pertama nih, yang tadi, jangan izinkan orang nyampah dalam hidup Anda. Pasang besar-besar, forbidden, dilarang masuk, sampah, nggak boleh masuk. Oke, yang kedua, diam. Apa? Diam. Tapi kan susah banget. Nggak ada yang jual kuncinya nih. Oke, kenapa Anda perlu diam? Ada dua alasan. Yang pertama, kalau Anda sibuk ngomongin. Ya, sibuk Anda ngomongin. Ini si orang ini jengkelin banget tiap hari ya. Dia itu, aduh pokoknya deh, ganggu banget. Lu tahu nggak, dia kemana-mana tuh, dia udah pinjam duit sama gue. Udah pinjam duit kemana-mana dan sebagainya. Waktu Anda cerita, Anda happy nggak? Kagak kan, Anda kesel kan, Anda jengkel. Nah, Anda sedang menambah penderitaan Anda. Masalah udah satu, Anda tambah. Jadilah banyak, Anda baru nambah nyampah. Anda melakukan sebuah repetisi, memperkuat apa yang sudah ada di bawah sadar Anda. Mungkin awalnya mungkin satu tetes, tapi karena Anda terus-menerus ngomongin itu, nggak mau diem, kemana-mana Anda cerita, makin besar. Pernah nggak Anda dengar teman cerita sesuatu ya? Si ini nih mengkhianati gue. Anda dengar ceritanya awalnya mungkin Anda simpati. Oke, Anda simpati. Anda dengar 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Yang ada Anda benci dengan orang yang dia ceritakan itu. Betul nggak? Padahal belum tentu seperti itu. Itu kalau cerita orang lain. Oke? Nah, bagaimana kalau terjadi dalam diri Anda? Ya, jadi berhentilah ngomong sesuatu yang sudah bikin Anda susah.
Anda mesti bedakan sebuah fakta, sebuah kejadian yang tidak bisa diubah. Dia udah ngomongin Anda, udah melakukan tindakan yang merugikan Anda. Itu sebuah fakta, nggak bisa diubah. Orangnya nggak bisa kita ubah. Tapi respon Anda itu dalam kendali Anda loh. Ya, saya ingat satu penulis Jack Canfield ya pernah bilang begini, hidup itu 10% apa yang kita tidak bisa ubah. Dan 90% bagaimana respon kita terhadap 10% yang nggak bisa diubah itu. Yes, itu benar ya. Mungkin ada orang-orang, ada fakta orang-orang yang memang sulit, ada fakta orang-orang yang memang tidak mudah dimengerti, agak lain gitu ya. Namun Anda bisa tetap bahagia loh. Namun Anda bisa tetap happy loh. Nah, ini kuncinya. Yang kedua, diam. Oke. Jangan ngomongin. Jangan ngomongin, jangan perkuat itu. Oke. Yang kedua, kenapa Anda harus diam? Supaya Anda nggak nambah masalah baru. Jangan dia bikin Anda marah, Anda meledak, Anda terpicu, Anda ngomong kata-kata yang mungkin lebih kejam gitu ya. Atau mungkin lebih sadis yang ada berantem. Masalah ditambah lagi, masalah-masalah. Halo, gitu loh. Anda mau cari kebahagiaan, Anda mau cari sukses, atau mau nambah masalah. Itu yang kedua. Yang ketiga, oke, sadar sepenuhnya. Sadar. Jangan hidup di masa lalu. Banyak orang hidup di masa lalu. Dia itu dulu pernah ngomongin gua ini. Dia pernah ngomongin gua ini. Dia pernah ngomongin gua ini. Oke, Anda hidup di masa lalu. Apakah Anda bahagia? Saya percaya tidak. Ya, Anda hidup dalam kebencian, hidup dalam jurang kesedihan, dalam duka, dalam rasa malu di masa lalu. Enggak hidup di masa sekarang. Atau ada juga yang begini, gimana ya? Saya mau ampuni dia, saya mau maafkan dia, tapi kalau bagaimana dia menyakiti saya lagi. Terus. Ya, yang ada jadi curigaan, yang ada jadi apa? Khawatir, jadi cemas, bikin film tentang masa depan, sebuah cerita tragedi bagaimana Anda sengsara. Kan kasihan banget gitu ya. Kenapa nggak bikin film yang bagus gitu loh. Kenapa mereka rekakan sesuatu yang negatif, yang jelek gitu. Kenapa nggak bikin yang bagus, nggak mikirin yang bagus. Oke? Nah, kalau Anda pernah nonton film Kung Fu Panda, tentu Anda familiar dengan kata-kata Master Shifu. Yesterday is history. Kemarin itu sejarah. Tomorrow is mystery. Ya, besok itu misteri. Masih misteri. Belum terjadi. Today is present. Today is present. Present artinya hadir sepenuhnya. Sadar sepenuhnya. Present artinya hadiah. Yang Anda miliki pada saat ini, waktu saat ini adalah Anda punya hadiah present. Di mana Anda bisa mengubah besok mau seperti apa. Anda bisa mengubah diri Anda lebih bahagia, lebih gembira, lebih sukses, lebih dahsyat. Oke, daripada Anda sibuk hidup di masa lalu, hidup di masa depan. Oke, nah kenapa kesadaran penting? Anda perlu sadar, saya marah. Kan sampahnya udah terlanjur masuk. Anda perlu sadar, gua sedih. Anda perlu sadar bahwa, saya sudah terlanjur kesel. Anda perlu sadar. Oke, kesel, marah, sedih, dan sebagainya. Tapi Anda di sini. Emosinya di sini. Anda bukan emosi Anda. Kalau Anda sadar itu, Anda bisa melakukan perubahan dengan sangat cepat. Anda tahu ini ada sampah-sampah, Anda bisa buang sampah pada tempatnya. Apapun sampah dalam hidup Anda, jangan lupa buang pada tempatnya. Betul ya? Oke. Kemudian, kalau Anda sudah sadar penuh, ya Anda mungkin boleh cari tempat-tempat yang tenang, nyaman, ambil waktu ya sejenak, rasakan emosi Anda, rasakan marah Anda, rasakan kesel Anda, rasakan itu, tarik nafas yang dalam, tahan dan lepaskan. Ya, lakukan terus sampai plong. Oke, lakukan terus sampai plong. Tadi sampahnya udah terlanjur masuk, Anda perlu buang. Sampai hidup Anda bersih kembali. Sampai Anda kembali mencintai kehidupan. Sampai Anda kembali mencintai diri Anda. Oke, dan terakhir. Sampahnya udah bersih nih. Jangan lupa membuat sebuah batasan.
Anda perlu mengajar orang lain bagaimana cara menghormati Anda, cara menghargai Anda, cara mencintai Anda, cara memperlakukan Anda. Kalau Anda tidak mau, katakan tidak. Anda nggak suka, bilang tidak suka. Oke, kalau gua kok kayaknya nggak nyaman, masih nyangkut ya. Cari video saya tentang blocking, ya hambatan sukses, hambatan sukses. Anda cari video saya tentang hambatan-hambatan sukses, ya. 3 jenis hambatan sukses. Kemudian lihat satu video saya, cara menghilangkan atau terapi menghilangkan mental block. Saya akan banyak bahas di sana. Oke, jadi ada 5 yang Anda perlu lakukan. Jangan mengizinkan orang menyakiti Anda. Yang kedua, diam. Yang ketiga, sadar sepenuhnya, sadar sepenuhnya. Yang keempat, lepaskan, ya. Lepaskan, Anda bisa menggunakan nafas. Sadari, ambil, lepaskan. Dan kelima, bikin batasan. Kalau Anda merasa apa yang saya share pada saat ini bermanfaat buat Anda, jangan lupa untuk berbagi. Cara Anda membahagiakan diri Anda adalah dengan membahagiakan orang lain. Kalau ini penting, mereka juga perlu tahu. Saya tunggu ya. Terima kasih.